Tapi wallahu a'lam bishawab, jazakallahu khairan. Datang orang-orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengadu, wahai Imam, saya belum punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirullah, istighfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Kemudian datang orang-orang kepada Imam Hasan Al-Basri bertanya, ya Imam, ya rezeki saya seakan-akan itu tertahan. Apa amalan yang bisa saya lakukan? Perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi setiap orang datang kepada beliau, selalu beliau nasihati apa? Astaghfirullah. Iya, dan beliau berdalilkan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina. Iya, faqultu astaghfiru, dan aku ucapkan beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Iya, wa yursilus sama alaikum midrara, niscaya Allah akan berikan kepada kalian air dari langit. Nah, wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga keturunan. Dan kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun-kebun. Apa intinya? Beristighfar. Begitu juga datang orang-orang kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bertanya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, dan Syekh bin Baz menjawab dengan istaghfirullah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Dan juga diantara istighfar banyak manfaat, bukan hanya itu saja. Dalam ayat Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika penduduk kaum tersebut mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa tentunya sebagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalam, yang beliau sudah tua renta, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah, istrinya sudah mandul. Kemudian beliau berkata, aku tidak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Kemudian baru Allah berikan anak setelah beliau tua renta. Begitu juga Ibrahim alaihissalam. Berapa umur Ibrahim ketika Allah memberikan beliau Ismail? 85 tahun atau 83 tahun. Iya, yang doa beliau Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Kan kami, ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah katakan, kami berikan kabar gembira kepada engkau seorang anak yang akan tumbuh dewasa. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Jangan pernah suudzon kepada Allah, selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah yang paling tahu kapan terbaik itu diberikan kepada kita. Dan peganglah sebuah ayat yang sangat agung, sebuah ayat yang sangat mulia. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang menurut kamu itu baik tetapi kadang itu jelek buat kamu. Atau sesuatu yang menurut kamu itu sudah jelek tapi itu baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, adapun kita tidak mengetahui. Hari ini kita berpikir kalau seandainya saya punya anak sekarang, sungguh sangat-sangat bahagia, sungguh saya sangat senang. Iya, terkadang justru ketika kita punya anak, itulah kejelekan buat kita. Yang jelas, kita serahkan semuanya kepada Allah, berusaha perbanyak istighfar, ya, banyak berdoa, banyak membuat sebab-sebab yang syar'i, kemudian kita serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu kapan itu akan diberikan kepada kita. Yang jelas, orang yang bersabar tidaklah balasan bagi mereka adalah kebaikan dunia dan akhirat mereka. Adapun membaca surat Maryam dan seterusnya, ya, pertama kita harus melihat dalil. Apakah ada dalil dari Rasulullah SAW? Orang yang membaca surat ini dia akan memberikan banyak anak. Ketika tidak datang pendalilan yang khusus dalam masalah ini, maka kita tidak boleh mengkhususkan apapun ayat. Tetapi tidak ada masalah seorang dia meruqyah dirinya, ya, si istri juga dia membaca Quran, perbanyak baca Quran, bertawassul dengan amalan saleh, tidak ada masalah. Tapi ketika dia mengkhususkan dengan apa yang tidak datang dalil pengkhususannya harus ayat ini, harus surat ini, maka membutuhkan dalil. Ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang tidak datang pengkhususannya dari nas. Allahu alam bissawab.